Halo, selamat datang di Darko Zero. Nah, udah berapa lama nih kita nggak nongol ya? Sekitar sebulan lah, sebulan lebih sedikit lah ya kita udah absen ya. Jadi kedepannya next insya Allah kita bakal lanjut terus nih. Gimana kabar kalian? Gimana Lebarannya? Gimana Ramadannya kemarin? Semoga baik-baik aja ya. Semoga semuanya lancar. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian yang merayakan, teman-teman yang merayakan. Saya juga ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ya gitu aja dulu. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas hal yang mungkin nggak terpikirkan dengan beberapa orang ya. Mungkin nggak terpikirkan, nggak sempat pikirkannya ini dari mana sih, ini apa, padahal ini penting banget ini gitu. Jadi kita akan ngebahas sejarah celana dalam ya. Sejarah celana dalam, gimana sejarahnya atau gimana penemuannya, ya gimana perkembangannya ya, kita akan bahas di sini. Oke, gak usah lama-lama, yuk kita bahas. Nah, celana dalam atau underwear ya, atau pakaian dalam lah ya, mau itu punya wanita atau pria, pokoknya celana dalam ya. Jadi celana dalam ini memiliki sejarah yang cukup panjang nih dalam perkembangannya. Sebelum bentuk celana dalam yang menjadi seperti yang kita kenal saat ini, yang kita tahu ya, bentuknya segitiga gitu ya. Nah, celana dalam ini dulu dikenal sebagai cawet ya. Disebut namanya cawet, bukan celana dalam ya. Yaitu cawet ini berupa strip panjang, bentuknya melewati kedua belahan kaki lah ya. Lalu kemudian diikat pada sekitaran pinggang ya. Udah, ini cawet ya. Cawet ini celana dalam gitu dulu ini. Jadi ya kayak kain gitulah, jadi diikat-ikat gitu. Itu cawet. Nah, menurut sejarahnya celana dalam ini pertama kali, cawet ini ya, pertama kali digunakan dan ditemukan oleh Raja Mesir, Raja Fir'aun tepatnya, yaitu Raja Tutankhamun, Raja Fir'aun, Raja Mesir termuda pada saat itu. Yang disebut pada era itu yaitu bukan cawet, yaitu senti. Nah, senti ini apa? Senti ini yang terbuat dari bahan tenunan kapas dan bahan-bahan lainnya yang menggunakan sebagai sabuk ya, semacam sabuk gitu. Jadi kayak diikat gitu aja, udah nutup gitu aja gitu. Nah, Raja Tutankhamun ini terkenal dengan apa ya? Dengan perfeksionis ya. Fun fact-nya ini, setelah ditemukannya makam Raja Tutankhamun ini, ternyata di situ ditemukan dia menggunakan sekitar kurang lebih 17 lapis senti atau 17 lapis celana dalam yang digunakan ya. Dia tuh Raja Fir'aun termuda pada saat itu. Jadi umurnya sekitar belasan tahun ya. Kalau mungkin ada yang tertarik dengan cerita ini, kita akan bahas nih ke depannya. Gimana? Komen aja di bawah. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, cawet ini berganti nama menjadi brace. Nah, brace adalah bahan yang mirip dengan celana dan lebih longgar ketimbang cawet itu sendiri. Dan pemakaiannya juga lebih praktis ya. Nah, dalam memakai brace ini, orang-orang cukup memasukkan kedua kakinya ke dalam brace ini. Jadi nggak perlu lagi diikat-ikat, tinggal masukin kaki aja. Sebenarnya udah kayak celana dalam sekarang ya, tapi bentuknya ini belum seperti celana dalam saat ini gitu. Nah, brace sendiri ini kemudian dapat diikat di pinggang. Namun berbeda dengan cawet, brace terasa lebih ketat dibandingkan dengan cawet itu sendiri. Nah, keunikan dari brace ini adalah adanya flap. Flap itu yaitu merupakan bagian dari brace yang dapat dikancingkan atau ditutup erat pada bagian depan yang dapat memungkinkan pria membuang air kecil secara langsung tanpa harus menurunkan brace dari pinggangnya gitu ya. Jadi simple lah. Kalau sekarang ini mungkin gambarannya seperti popok ya. Popok itu kan udah modern. Jadi bayangin aja kalau dulu tuh ya dia nggak nyerap. Nah, ada juga beberapa celana dalam yang aneh pada masa itu, yaitu ada beberapa celana dalam besi ya, celana dalam gembok, macam-macam lah itu. Jadi kenapa itu ditemukan dan kenapa itu digunakan dan diciptakan itu juga karena apa ya, pada masa-masa itu juga mereka juga risih, dalam arti kata kaum laki-laki ya, karena ya kalian tahu sendiri lah ya. Kalau tidak dilindungi gitu ya, sebenarnya untuk melindungi aja gitu. Dan satu sisi ya risih tadi itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian pada abad 18 berdampak pada produksi katun yang semakin mudah. Karena ya mulai ditemukannya beberapa alat pintal ya, beberapa alat tenun ya gitu ya. Nah, barulah dimulai produksi massal pada abad ke-18 itu.
yaitu produksi massal untuk pakaian dalam pada tahun 1911. Produksi pakaian dalam akhirnya berkembang pesat pada saat itu. Nah, perkembangan celana dalam beriringan dengan perkembangan teknologi dan kemunculan berbagai bahan lainnya gitu ya, seperti karet atau segala macam lah gitu ya. Nah, perkembangan celana dalam untuk wanita terjadi secara cepat di era Perang Dunia Pertama gitu. Kemudian tahun 1930-an mulai diperkenalkan tuh celana dalam berbahan latex, karet gitu ya, dan lain-lain. Nah, hingga pada 19 Januari 1935, sebuah perusahaan bernama Choppers memulai produksi celana dalamnya yang berbentuk segitiga pertama nih di Chicago, yang akhirnya diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, pada tahun 1938, bahan berupa nilon sintetik mulai digunakan tuh untuk sebagai bahan dalam pembuatan celana dalam. Lompatan teknologi dalam pembuatan celana dalam ini juga terjadi pada tahun 1959. Nah, setelah ditemukannya bahan yang bernama Lycra. Nah, Lycra itu apa nih? Lycra itu yaitu kombinasi antara nilon dan kapas ya, yang membuat celana dalam itu lebih kuat dan elastis. Jadi udah kayak sekarang lah nih gitu ya. Jadi lebih elastis, lebih nyaman gitu. Nah, dengan berjalannya waktu di tahun 1960-an dan 1970-an, ukuran celana dalam ini mengalami perubahan nih, mengalami evolusi. Jadi semakin lama semakin mengecil nih, memenuhi selera penggunanya. Karena terlalu besar nih pakai celana lagi ya, jadi susah gitu ya. Jadi orang kepikiran nih, aduh gimana ya biar simple, biar aman, biar nyaman. Nah, akhirnya sekarang pembuatan celana dalam itu makin berkembang, dan bukan hanya untuk berdasarkan fungsi melindungi alat vital aja, tapi sudah berkembang untuk masalah style, masalah fashion, dengan terciptanya beraneka ragam model tuh, dan bahan yang digunakan untuk membuat celana dalam itu sendiri gitu ya. Jadi nggak pakai gembok-gembok lagi gitu. Nah, bahkan sekarang perusahaan berlomba-lomba nih membuat celana dalam untuk kesehatan dengan berbagai bahan dan teknologi yang ya tersedia lah, banyak yang menggunakan magnet atau apa segala macam lah itu ya, untuk membesar. Stop it. Get some help. Ya udah, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada kekurangan dan pengen menambahkan sesuatu, silakan komen di bawah. Kalau video ini menarik, silakan share ke teman-teman, di like juga, dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.